Bab 74. Bertemu mantan. Mobil mempelai pria sudah memasuki parkiran hotel tempat disiapkan untuk acara ijab kabul sekaligus resepsi acara. Vero turun dengan begitu gagahnya disusul oleh Aldi, Ricky bahkan Franz jadi pendamping Vero. Mereka berjalan di depan, sedangkan keluarga mengikutinya dari belakang semua bergandengan tangan, hanya kakek yang menggandeng tongkatnya. Vera yang melihatnya langsung memegang tangan sang kakek dan berjalan masuk bersama-sama. Vera berada di tengah-tengah sang kakek dan Davien suaminya. "Kamu memang cucu menantu yang perhatian," ucap kakek yang dibalas senyuman oleh Vera. Sedangkan Davien melirik kepada sang istri dengan tatapan keberatan. "Kakek, makanya Davien bilang menikah lagi, jadi nggak perlu istri Davien yang menggandeng kakek," protes Davien, merasa tidak rela berbagi istrinya dengan sang kakek. "Ya Allah, apa salahku hingga engkau memberikan aku cucu-cucu yang tidak berakhlak ini?" Kakek langsung membuat mimik wajah sedih. Vera yang melihatnya pun langsung melepaskan tangannya dari Davien. "Kamu apaan sih nyuruh kakek nikah lagi? Kakek tuh ingin setia sama almarhum nenek. Emangnya kamu, jika aku tiada dalam 2 hari pasti nikah lagi?" Vera merasa kesal pun langsung berjalan dengan cepat dengan tangannya masih menggandeng kakek Farhan, meninggalkan Davien yang mematung mendengar perkataan sang istri. Kakek melihat ke arah Davien dan tersenyum sinis. "Rasain kamu cucu si Empatlan, beraninya sih sama kakek, kan jadi ditinggal," batin kakek yang merasa menang dari cucunya itu. "Apa aku salah bicara ya?" gumam Davien, lalu dia pun mengejar sang istri dan juga kakek. Tempat di mana dilangsungkan acara telah dihias sedemikian rupa, bunga-bunga gantung, meja dan kursi tertata dengan rapi, meja ijab kabul juga sudah siap berserta pelaminan untuk pasangan Intan dan Vero. "Sayang, maafkan aku, jangan ngambek lagi ya," Davien terus membujuk sang istri. Vera masih bersikap ketus, hingga pandangannya teralihkan pada pintu masuk. Vera pun tertegun melihat orang yang dulu pernah hinggap di hatinya kini melangkah masuk dengan menggandeng seorang wanita hamil yang juga tidak asing lagi baginya. Begitupun dengan orang yang sedang berjalan masuk, dia yang tidak lain adalah Rico langsung tersentak melihat orang yang masih dia sayangi berada tepat di hadapannya meskipun jauh. Rico mematung, langkahnya terasa berat, mulutnya pun terasa terbungkam, tatapannya terhenti kepada seorang yang masih sangat terbayang dalam hidupnya. Perasaan yang luka, hati bagai teriris saat melihat Vera dengan perut yang sudah membesar, rasa cinta yang memang belum bisa terkubur tumbuh kembali, ingin rasanya Rico berada di posisi Davien. Ingin rasanya Rico bernyanyi, "Harusnya aku yang di sana dampingimu bukanlah dirinya," tapi itu sangatlah sukar untuk terjadi. Selama ini Rico memang belum bisa melupakan Vera, dia terus saja merindukan wanita yang sudah beberapa tahun memberi warna dalam hidupnya. Sudah sangat lama Rico tidak melihat Vera, namun rasanya seakan bertambah saat kini melihat mantan kekasihnya tepat berada di depannya. "Kenapa semakin aku mencoba melupakan semakin besar rasa cinta untuknya," sadar Rico, dia sudah punya suami, bahkan dia sudah mengandung anak dari suaminya itu, batin Rico. Lisa yang merasa langkah kaki Rico berhenti pun melihat pada Rico, lalu matanya pun mengikuti arah tatapan Rico. Lisa langsung menundukkan kepalanya saat tahu apa yang dilihat Rico, antara rasa malu dan kecewa. Rico bahkan tidak menganggap dirinya ada saat melihat kepada Vera. "Aku tahu cintamu masih sangat besar untuk dia, andai dulu aku tidak egois, mungkin kalian sudah bersama," batin Lisa dengan masih menundukkan kepala. Di sisi lain Vera juga masih menatap Rico, bagaimanapun lelaki itu sudah hadir dan menghiasi harinya, hatinya memang sudah sepenuhnya untuk Davien. Tapi bukan berarti dia dengan cepat bisa melupakan kenangan yang telah dia rangkai bersama Rico.
Pandangan Vera beralih kepada Lisa, dia melihat perut Lisa yang juga sudah membesar. Vera paham, yang dia tahu mantannya itu juga sudah melupakan dirinya dan bisa meneruskan hidupnya bersama wanita lain. Tidak ada rasa marah ataupun sakit, Vera merasa bahagia mengetahui orang yang dulu dia sayangi kini juga telah bahagia. "Sayang, kenapa kamu hanya diam saja?" tanya Davien yang melihat perubahan sikap sang istri. Dia pun mengedarkan pandangannya mengikuti Vera. Wajah Davien seketika berubah menjadi dingin, sedingin gunung es yang berada di kutub utara. Wajah yang mulanya menggemaskan bagi Vera kini sudah berubah menjadi garang mengalahkan garangnya harimau yang sedang menatap mangsanya. Davien menggenggam erat tinjuannya. Sungguh hati dan pikirannya menjadi panas menyaksikan pemandangan di hadapannya. Rasanya Davien ingin mencongkel mata Rico karena melihat tak berkedip kepada istrinya itu. Davien merasa sakit di sudut hatinya karena melihat Vera yang sedang menatap mantan kekasihnya itu, apalagi Vera tidak menghiraukan ucapan dirinya. "Aku kira dia masih belum melupakannya." Davien juga ikut membatin. Kakek yang melihat aura dingin dari sang cucu Hana mencoba diam. Dia sudah paham jika Davien sedang dibakar api cemburu. "Hekem." Davien berdehem membuat Vera langsung mengalihkan pandangannya. "Apa kau sudah selesai bertatap-tatapan dengan mantan kekasihmu itu?" tanya Davien dengan begitu dingin. Dia pun melangkah dan meninggalkan Vera dengan rasa bersalahnya. "Apa yang aku lakukan, dia pasti salah paham," batin Vera. Dia pun mengejar Davien. "Sayang." Vera langsung mengikuti Davien. Dia sadar jika sang suami sedang marah kepadanya. Mengerti dengan sikap posesif Davien, Vera mengaku salah karena dia sempat tidak menghiraukan panggilan sang suami. Davien melangkah keluar dari keramaian. Sungguh saat ini dia butuh sesuatu yang bisa dijadikan tempat amarahnya. Biasanya selalu Vero yang menjadi sasaran amukannya, tapi tidak mungkin kali ini dia memberi hadiah bogem mentah untuk Vero. Karena merasa sangat kesal Davien meninju dinding yang berada di hadapannya, dia benar-benar sangat marah. "Aku mengira selama ini hatimu sudah sepenuhnya untukku, tapi kenapa saat dia hadir kamu malah seperti itu, kamu bahkan menghiraukan aku yang berada di sampingmu?" gumam Davien sambil terus meninju dinding keras itu. "Grip. Hentikan, jangan sakiti dirimu lagi, aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu, hatiku memang sudah sepenuhnya untuk dirimu." Vera yang melihat dan mendengar perkataan Davien langsung memeluknya dari belakang. Saat ini Vera rela jika Davien akan menyakiti dirinya. Vera merasa begitu menyesal. Tanpa sengaja dia telah melukai hati suami yang dicintainya yang tidak pernah membuatnya bersedih dan selalu mengutamakan kebahagiaannya. Davien berhenti saat merasakan pelukan hangat dari sang istri, meski sedikit terhalang dengan perut Vera. Davien memejamkan matanya dan menghembuskan nafasnya dengan kasar. "Apa kau sudah selesai menatapnya?" tanya Davien lagi dengan suara dinginnya. "Maafkan aku suamiku, aku bukan melihat karena masih ada rasa, tapi aku melihatnya merasa bahagia karena dia juga sudah mempunyai keluarga dan hidup baru. Maafkan aku, jangan sakiti dirimu seperti ini." Ucap Vera mengatakan yang sebenarnya. Tanpa terasa Vera meneteskan air mata, untungnya di sana tidak ada orang lain. Davien yang merasakan sang istri menangis, langsung membalikkan badannya dan melihat ke arah Vera. Davien menghapus air mata di pipi Lisa. Bagaimana mungkin dia rela melihat Vera menangis seperti itu? "Kumohon jangan menangis," ujar Davien dengan lembut. "Dan kumohon, jangan salah paham," jawab Vera sambil memegang tangan Davien yang sudah sedikit mengeluarkan darah. Hatinya semakin sakit. Vera pun tambah menangis, merasa kasihan kepada sang suami. Davien langsung membawa Vera dalam pelukannya. "Maafkan aku," ucap Vera lirih. "Maafkan aku juga,"
karena sudah memarahimu, harusnya aku tidak perlu marah seperti tadi. Davien pun mencium puncak kepala Vera. Kita masuk yuk, mempelai wanitanya sudah datang. Davien membawa Vera masuk ke dalam dan bergabung dengan keluarga mereka. Davien begitu posesif, dia bahkan tidak melepaskan tangannya sedikit pun dari pinggang sang istri. Kamu dari mana nak? Mama cari dari tadi. Tanya Mama Rina. Tadi ke sana sebentar Ma, apa Intan dan keluarganya sudah datang Mah? Itu, mereka baru saja sampai. Jawab Mama Rina. Saat ini semua mata tertuju kepada mempelai wanita yang sedang memasuki aula acara pernikahan. Ketiga pendamping Vero sudah mengantarkan dirinya ke meja ijab kabul, kini Intan juga diantar oleh kedua sahabatnya untuk duduk di sebelah Vero. Semua begitu takjub akan kecantikan Intan, Franz merasa mencoba tersenyum melihat Intan yang terlihat sangat sempurna. Vero yang mengalihkan pandangannya kepada Intan pun terkesiap, dia begitu takjub dengan kecantikan wanita yang sebentar lagi akan dia nikahi. Dia sungguh cantik, rasanya aku adalah orang terbodoh karena dulu pernah mengatakan jika dia tidak menarik. Batin Vero saat melihat Intan semakin dekat dan sudah duduk di sebelahnya. Kamu sangat cantik sayang. Bisik Vero kepada Intan hingga membuat pipi Intan semakin merona. Fokus saja, nanti kamu tidak bisa menjawab akad nikahnya. Balas Intan juga berbisik pada Vero. Papa Intan sebagai wali, juga sudah duduk di depan Vero untuk menikahkan putrinya dengan penghulu di sampingnya. Tuan Andre, Davien dan Tuan Diwan mereka menjadi saksi, sedangkan para wanita duduk di belakang Vero dan Intan. Acara pun dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, arahan tentang cara menjalani rumah tangga hingga acara akad pun dimulai. Siap Tuan, Nak Vero? Tanya Pak Penghulu. Keduanya mengangguk dengan begitu yakin, Vero langsung menjabat tangan Papa Intan. Dan dengan sekali tarikan nafas Vero mengucapkan ijab kabul yang akan menghalalkan dirinya bersama sang kekasih. Sah. Setelah acara akad nikah berlalu, suasana haru pilu pun sudah usai, kini Intan dibawa ke dalam kamar hotel untuk kembali dirias, mengganti pakaiannya untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Kamu sangat cantik Intan. Ujar Vera yang juga ikut menemani sahabatnya bersiap. Iya Tan, kamu sangat cocok dengan Tuan Vero yang dingin itu. Timbal Tania yang membuat mereka semuanya tertawa. Terima kasih Yara, dan kamu Tania dan Rani, kalian kapan halalnya? Tanya Intan kepada kedua sahabatnya. Aku mungkin tidak lama lagi. Jawab Rani. Aku belum pasti kapan, Kak Aldis sangat sibuk. Celetuk Tania dengan mimik wajah langsung berubah masam. Oh, kamu sabar aja, mungkin dia lagi nyiapin, siapa tahu dia kasih kejutan untuk kamu. Vera langsung angkat bicara, memberikan semangat kepada Tania. Semoga. Jawab Tania. Intan pun sudah selesai dirias oleh Mua yang terkenal, mereka lagi-lagi takjub dengan kecantikan sahabat mereka. Sebelum keluar, foto dulu yuk. Ajak Tania, dan mereka pun setuju. Kini berbagai gambar sudah diambil, hingga suara ketukan pintu terdengar. Ceklek. Pintu dibuka oleh salah satu Mua, dia mengerutkan dahinya melihat siapa yang di balik pintu. Apa kalian sudah selesai merias istriku? Tanya orang tersebut yang ternyata adalah Vero. Sudah Tuan. Jawab seorang Mua dengan menundukkan kepalanya. Bisa tinggalkan kami sebentar? Tanya Vero lagi. Tanpa menunggu lama, para Mua tersebut langsung meninggalkan kamar tersebut. Loh, kakak ngapain di sini? Tanya Vera yang melihat Vero masuk ke dalam kamar. Ya mau menemui istri kakak lah. Jawab Vero dengan mata menatap pada Intan. Cie, yang sudah tidak sabar. Goda Vera, Tania dan Rani hanya diam,
mereka tidak berani bicara dengan Vero, karena sikap dingin Vero membuat mereka segan. Vera, Davien sedari tadi mencarimu, dan kalian juga, Aldi dan Ricky mencari kalian. Ujar Vero kepada ketiga sahabat Intan. Halah, bilang saja kakak ingin berduaan dengan Intan. Ejek Vera membuat Intan malu, namun tidak dengan Vero. Mereka pun keluar, meninggalkan Vero dan Intan hanya berdua di dalam kamar yang sudah dihiasi dengan dekor yang sangat indah. Vero terus mendekat, membuat Intan gelagapan karena gugup, dia pun melangkah mundur. Kakak mau apa? Tanya Intan yang semakin gugup karena Intan sudah kepentok dinding. Vero langsung menarik pinggang Intan masuk ke dalam P3 lukanya membuat irama jantung mereka berdetak begitu cepat. Kak, rengek Intan merasa malu karena Vero terus memandangi dirinya. Kenapa bukankah kita sudah bisa melakukannya? Bisik Vero yang membuat Intan merinding. Kak, nanti malam saja, bukankah kita akan melangsungkan acara, semua orang pasti sedang menunggu kita. Tolak Intan. Vero langsung tersenyum mendengar jawaban dari wanita yang baru beberapa jam telah menjadi istrinya. Melakukan apa, hingga menunggu nanti malam? Tanya Vero yang pura-pura tidak tahu. Tadi kakak bilang. Apa? Aku hanya bilang aku sudah boleh melakukannya, ya memtiga lookmu seperti ini. Vero semakin senang mengerjai Intan. Intan semakin merasa malu karena berpikir jika Vero mengatakan hal yang intim, Intan mengutuk dirinya sendiri karena kebodohannya membuat Vero berpikir jika dirinya sangat menginginkan Vero. Bersabarlah sayang, nanti malam kamu akan mendapatkannya. Lanjut Vero semakin membuat Intan malu. Kakak, pekik Intan sambil memukul lengan Vero. Vero tertawa begitu puas. Mulai sekarang kesenangannya adalah mengerjai sang istri, dia pun membawa Intan ke dalam dadanya yang bidang. Duh Intan, kenapa mulutmu tidak bisa direm sih, kan jadi malu, batin Intan. Keduanya pun larut dalam P3 lukan hangat yang membuat mereka lupa akan acara yang sedang menanti keduanya. Vero rasanya ingin sekarang membuat Intan tidak berdaya di bawah kungkungannya, namun dia harus menahannya. Hingga suara seorang yang masuk ke dalam kamar mengagetkan keduanya. Intan, apa kamu sudah siap? Vero dan Intan sama-sama memasuki ruangan resepsi, keduanya berjalan dengan bergandengan tangan, sambil sesekali melihat satu sama lain. Bagikan raja dan ratu, mereka langsung diarahkan untuk melangkah pada pelaminan yang sudah disiapkan. Keduanya sama-sama malu saat mengingat di mana keduanya kepergok oleh Momi sedang berciuman. Tadi setelah Nyonya Andin mencari keberadaan Vero tidak menemukan, karena setelah mengganti pakaiannya, Vero izin keluar sebentar pada Nyonya Andin, tapi setelah menunggu lama, dia belum melihat putranya kembali. Nyonya Andin pun memutuskan untuk menemui Intan, ingin melihat sang menantu apa sudah siap ataukah belum. Sayang, apa kamu sudah siap? Saat membuka pintu, Nyonya Andin begitu terkejut saat melihat kedua pasangan yang baru saja halal tengah saling membalas C1 uman. Di sini kamu rupanya, setelah menyuruh Momi untuk menunggu di kamar sebelah, ternyata kamu malah asik-asikan mencuri kesempatan ya. Nyonya Andin langsung menarik telinga Vero, tidak habis pikir dengan Vero. Setelah menyuruh dirinya menunggu, dia malah asik bersama Intan. Aduh Momi, sakit Mom. Pekik Vero saat Nyonya Andin begitu kuat menarik telinga Vero. Sedangkan Intan sudah sangat merasa malu, belum apa-apa dia sudah kepergok tidak sabaran oleh sang mertua. Biarin, Intan. Kamu pasti dipaksakan oleh anak ini. Nyonya Andin tetap membela Intan. Intan yang tidak mau merasa malu pun langsung mengangguk kepalanya. Iya Mom, dia datang ke dalam kamar dan nyosor pada Intan. Jawab Intan sok polos. Vero membelalakkan matanya mendengar jawaban sang istri. Sayang,
Kenapa kamu bilang seperti itu, kan kamu juga tidak menolaknya? Tukas Vero dengan menahan rasa sakit di telinganya. Dasar istri tidak setia. Batin Vero. Mom. Lagian dia kan istri Vero, wajarkan Vero nyosor. Lanjut Vero sambil melepaskan tangan sang momi. Dia memang sudah halal untukmu, tapi tidakkah kamu bersabar sebentar, bahkan kamu sudah membuat momi menunggu lama di dalam kamar. Ucap Nyonya Andin dengan kesal. Vero jadi ingat, dia pun meminta maaf karena telah membuat sang momi menunggu lama. Setelah itu pun mereka langsung keluar. Intan merapikan lipstik yang sedikit berantakan dibantu oleh Nyonya Andin. Kini mereka sedang berdiri di depan pelaminan menyalami semua tamu-tamu yang hadir. Para tamu terbilang cukup banyak, mulai dari keluarga kedua pihak, rekan bisnis, bahkan wartawan juga turut hadir meliputi setiap acara dari sekretaris pewaris tunggal Wilmar Group ini. Riko dan Intan sedang duduk di kursi sebuah meja. Sedari tadi pasangan ini tidak banyak bicara, Riko terus melihat pada Vera yang tidak melihat ke arahnya. Dengan perasaan cemburu Riko melihat tangan Davien yang selalu melingkar di pinggang Vera. Lisa hanya meneguk selaifanya kosong melihat lelaki yang ingin menikahi dirinya masih begitu besar menyimpan perasaan kepada mantan kekasihnya itu. Davien yang sedari melihat tatapan Rimo mengarah kepada sang istri yang sedang duduk di sampingnya pun bangkit. Sayang, kamu makan dulu ini ya, aku mau ke sana sebentar. Pinta Davien kepada sang istri. Oh iya, jangan lama-lama. Jawab Vera yang langsung menyantap kue yang diambilkan Davien untuk dirinya. Davien mencium puncak kepala Vera. Dia pun mendekati meja Riko dan Lisa. Vera tidak melihat kemana arah suaminya berjalan. Dia fokus dengan makanan di hadapannya. Riko bisa bicara sebentar? Tanya Davien yang membuat Lisa dan Riko kaget. Untuk apa? Saya pikir tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Jawab Riko ketus meski dia mencoba bersikap biasa saja. Kenapa? Ada hal yang ingin saya katakan. Lanjut Davien. Lisa hanya diam melihat keduanya berinteraksi. Akhirnya Riko mengangguk dan mengikuti langkah Davien. Lisa yang melihat Vera tinggal sendiri pun berinisiatif menghampirinya. Boleh aku bergabung? Tanya Lisa yang memberanikan diri untuk berhadapan dengan Vera. Lisa ingin mengakhiri semuanya. Dia tidak ingin terus-terusan dihantui rasa bersalah. Vera mendongak kepalanya mendengar ucapan seorang di tengah kebisingan suara musik dan orang-orang yang ada di pesta. Sambil mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya, Vera menyuruh Lisa untuk duduk. Vera menghentikan makannya dan mencoba berbicara dengan Lisa. Vera dapat melihat kegugupan Lisa. Apa kabar Vera? Tanya Lisa. Alhamdulillah aku baik, kamu apa kabar? Vera balik bertanya. Aku juga baik, seperti yang kamu lihat. Jawab Lisa yang mencoba bersikap tenang. Berapa usia kandunganmu? Tanya Lisa lagi. Udah memasuki 7, dan kamu? Vera sebenarnya mulutnya sudah sangat gatal ingin menanyakan tentang ayah dari anak yang dikandung Lisa, namun dia menahannya karena tidak ingin terlihat disopan. Aku sudah memasuki 6 bulan. Kapan kalian menikah? Kenapa tidak mengundangku? Tanya Vera mengintimidasi. Lisa menggeleng, kemudian pun menunduk. Aku dan Tuan Riko belum menikah.